Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Diva Nabila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan sistem transformasi dalam pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum merdeka ini dikembangkan dari kurikulum sebelum-sebelumnya dan dibentuk menjadi lebih fleksibel yang berfokus pada materi esensial, pengembangan diri, serta kompetensi peserta didik. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum merdeka ini memiliki pembaruan untuk menerapkan sistem pendidikan. Nah, adapun pembelajaran yang terbentuk dengan konseptual dan relevan. Nah, menekankan pembelajaran yang konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan situasi dunia nyata agar lebih bermakna. Nah, bukan itu saja, yang kedua juga ada pengembangan holistik. Nah, dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, pengembangan holistik termasuk dalam pembaruan ini. Nah, merancang pembelajaran yang mengembangkan siswa secara holistik termasuk aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, tujuannya adalah menciptakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang positif. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran holistik. Nah, pembelajaran holistik ini sebagai pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada penerimaan dan pemahaman informasi akademis, tetapi juga melibatkan perkembangan emosional, sosial, dan keterampilan praktis. Nah, seperti yang diketahui, pengembang holistik ini terdapat 3 aspek. Yang pertama tadi ada aspek kognitif, aspek afektif, sama aspek psikomotorik. Nah, apa sih pengertian dari ketiga aspek ini? Nah, yang pertama itu ada aspek kognitif yang melibatkan pengembangan, pemahaman, dan pengetahuan siswa. Fokus pada proses berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk memecahkan masalah. Yang kedua tadi ada aspek afektif. Nah, aspek afektif apa sih? Nah, yaitu mencakup perkembangan emosional dan nilai-nilai. Pembelajaran holistik berusaha membentuk karakteristik siswa, memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang positif. Yang terakhir itu tadi adalah aspek psikomotorik. Nah, pengertian dari aspek ini sendiri yaitu berkaitan dengan pengembangan keterampilan fisik dan praktis. Siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran fisik, dan keterampilan praktis sehari-hari. Ketiga, ada penguatan literasi dan numerasi. Nah, pembelajaran ini membentuk penguatan keterampilan literasi. Literasi itu membaca dan menulis, dan numerasi itu berhitung sebagai dasar bagi kemampuan siswa dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Karena membaca dan menulis itu serta berhitung merupakan hal yang umum yang didapatkan oleh seorang siswa dalam mengemban dunia pendidikan. Nah, selanjutnya dalam kurikulum merdeka itu ada pendidikan karakter nih, pembentukan pendidikan karakter yang berarti mengintegrasikan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari kurikulum, membantu membentuk karakter yang baik, tangguh, dan bertanggung jawab pada siswa. Selanjutnya ada fleksibilitas dan dukungan untuk potensi individu. Nah, dalam kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran dan menawarkan dukungan untuk mengembangkan potensi individu siswa sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam kurikulum merdeka memberikan penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Nah, selanjutnya ada pemetaan kompetensi. Nah, menerapkan pemetaan kompetensi yang jelas untuk memastikan bahwa setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kompetensi siswa. Selanjutnya itu mengakui keberagaman budaya, memperhitungkan keberagaman budaya dan mengintegrasikannya dalam kurikulum, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.
Maksud dari pendidikan inklusif itu adalah suatu pendekatan pendidikan yang menekankan penerimaan, partisipasi, dan kemajuan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau bisa dibilang disabilitas. Dan yang terakhir itu ada pendekatan berbasis proyek. Nah, mendorong penggunaan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pengaplikasian konsep-konsep pembelajaran dalam konteks dunia nyata. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai kurikulum merdeka. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.